Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang uji kekerasan. Jika minggu lalu sudah belajar tentang uji kekerasan Brinell dan Vickers, hari ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu uji kekerasan Rockwell. Kita review kembali ya, bahwa apa sih sebenarnya kekerasan atau hardness itu. Ini saya ambil dari penelitian atau artikel dari Dodi dari Gunadarma. Ini menyebutkan bahwa kekerasan atau hardness adalah salah satu sifat mekanik ya, dari sebuah material. Jadi material itu memiliki beberapa sifat mekanik ya, atau mechanical properties. Ada kekerasan, kuat tarik gitu ya. Kekerasan material ini sendiri harus diketahui karena material yang dalam penggunaannya mengalami gesekan ini pasti akan sangat dibutuhkan seberapa keras material yang kita punya gitu, sehingga nanti ketika membuat sebuah produk kita tahu gitu dari pergesekan atau penekanan ini layak atau tidak, dan dinilai dari ukuran sifat mekanis material yang diperoleh dari deformasi plastis atau perubahan bentuk ya, deformasi itu yang diberikan dan setelah dilepaskan. Jadi kita melakukan perubahan bentuk dari sebuah material ini, kita tidak merubah kembali ke bentuk semula karena memang akibat dari indentasi atau tumbukan oleh benda sebagai alat ujinya. Seperti yang minggu lalu, bahwa uji kekerasan itu kita lakukan indentasi atau penekanan gitu dengan beban, maka pasti akan menimbulkan kerusakan di materialnya atau bentuknya menjadi berubah gitu, tidak seperti semula seperti uji tarik. Kalau uji tarik itu kan yang sifatnya plastis ya, jadi kalau ditarik terus kembali ke bentuk semula. Di sini ada kekerasan ini juga bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan suatu material untuk menahan beban atau penekanan. Nah, di dunia teknik sendiri ada 4 macam metode. Yang pertama Brinell, Rockwell, Vickers, sama micro hardness. Tapi jarang banget nih yang keempat ini dipakai karena memang sangat sulit. Karena dengan 3 Brinell, Vickers, Rockwell saja sudah cukup ya. Gitu. Hardness Brinell, BHN, Brinell hardness number, Rockwell hardness Rockwell, atau Rockwell hardness number, angka kekerasan Brinell, angka kekerasan Rockwell, angka kekerasan Vickers, atau hardness Vickers. Nah, dia ini proses diagram alir uji kekerasan dari sebuah logam. Yang pertama itu kita harus siapkan dulu spesimen. Spesimen ini alat yang mau kita atau material yang mau kita uji gitu. Bisa baja, besi cor, tembaga, aluminium, atau material apapun yang memang nanti pada saat implementasi digunakan untuk sebuah produk. Lalu spesimen ini kita gerinda supaya halus dari kotoran-kotoran atau kerak-kerak atau karat-karat. Diamplas, kemudian dilakukan pengujian kekerasan ya dari 3 metode yang ini proses-proses ininya ya, proses praktikumnya, proses pengujian kekerasan. Barulah kita ambil data dari 3 metode tadi, yaitu Brinell, Vickers, sama Rockwell. Prinsip pengujian dari Rockwell sendiri ini kita sudah ada standarnya, yaitu ASTM E18. Ini
meliputi penentuan kekerasan Rockwell dan superficial Rockwell dari bahan rungkam. Jadi ada dua Rockwell itu ya, Rockwell sendiri, kemudian ada superficial Rockwell. Nah ini tabel skala kekerasan Rockwell ini sudah ada standarnya ya dari www.alatuji.com, di mana ada skala-skalanya kekerasannya. Untuk skala A, indentor atau penekannya diamond cone atau bentuknya intan, piramida intan. Terus F0 nya gayanya berapa, F1 diberikan gaya lagi berapa, F totalnya jadi berapa, kemudian E nya adalah berapa. Nah jenis materialnya sudah ditentukan nih, extremely hardness material atau tungsten atau karbida ya. Jadi kayak yang skala B, medium hard material, jadi yang paling keras itu yang skala A. Terus skala B itu nanti indentornya itu. Jadi kita melakukan uji kekerasan dengan Rockwell ini kita nggak bisa sembarangan, harus disesuaikan material yang kita uji dengan skalanya, indentornya ya pakai yang mana gitu. Jadi nggak bisa kita kayak Brinell atau Vickers langsung bisa kita pakai alat apapun, ini nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan medium hard material berarti kita pakai indentornya yang 1/16 in ya, bola baja. Kita nggak bisa pakai diamond cone atau intan, piramida intan. Atau yang hardness steel ya, alloy gitu ya, baja, itu kita juga nggak bisa pakai bola baja, harus pakai diamond cone gitu. Tapi dengan beban-beban yang sudah disesuaikan. Jadi gini, kalau Rockwell itu sudah ada standarnya ya, tidak bisa kita menggunakan asal gitu ya. Kayak Kuningan, Tembaga gitu pakai diamond cone, beban pertamanya 10, beban keduanya 90, kemudian totalnya 100 bebannya. Nah begitu beryllium, fosfor, bronze atau perunggu itu 1/8 in steel ball. Ada skala-skalanya ya, aluminium sheet berapa, cast iron, aluminium alloy, terus yang sifatnya plastik atau yang metal soft, timah gitu ya, kayak logam tapi lebih lembut gitu. Ini sama dengan skala yang H. Jadi kita nggak bisa sembarangan, ada skala-skalanya. Jadi lebih mudah ya, lebih enak lagi, kita nggak ini ya, jadi harus tepat alat yang digunakan. Nah kalau superficial Rockwell ini skalanya seperti ini ya, jadi total pemberian gaya atau kilogram gaya itu Newton itu 15, 147 Newton itu skala Newtonnya. Indenternya diamond 15 Newton, jadi tergantung dari kekuatan ininya ya, gayanya. Jadi skala yang 1/8 in, skala X 1/4 lebih ini lagi ya, lebih kecil, lebih lebih bebannya lebih berat gitu kan, tapi ininya lebih kecil, jadi kapasitasnya juga untuk material-material yang memang sangat tinggi spesifikasinya. Nah, sedangkan ini adalah skala ketebalan minimum kalau kita menggunakan indentor diamond. Jadi ketebalan minimum dalam inch 0,14, kemudian dalam milimeter 0,36. Kekerasan yang dibaca nggak bisa gitu ya, kekerasan perkiraan skala nggak bisa juga ya. Kalau skala Rockwell ya ini harus cocokkan gitu. Jadi kalau misalkan 0,16 in atau 0,41 mili, barulah itu terbaca kekerasannya. Untuk yang A ya, kekerasan yang terbacanya adalah 86.
Terus perkiraan skala yang C-nya adalah 69 dan seterusnya. Tapi tidak bisa dibaca. Ini juga yang bendanya kecil-kecil gitu ya. Yang diameternya 1,858 mm gitu ya. Ini indentar bolen 1/16 inch ya. Ketebalan minimumnya, kemudian skala Rockwell-nya A, B, C, D, E-nya. Ini yang kita harus ya, hafal ya, tabel-tabel skala ketebalan ini. Jadi angka kekerasan ini perkiraan, yang ini merupakan perkiraan ya, yang digunakan untuk memilih skala yang sesuai dan tidak boleh digunakan sebagai konversi kekerasan. Jadi kita tuh harus sesuaikan angka kekerasan Brinell, Rockwell, superficial Rockwell, dan Knopp. Nah, ya sama ini juga tadi ya, nanti ini tinggal dibaca saja. Kemudian ada benda uji berbentuk silindris. Jadi kalau di Rockwell benda ujinya itu berbentuk silindris ada. Kalau di ini kan di mana, di Brinell atau Vickers tuh biasanya benda ujinya udah bentuknya bentuk datar gitu ya. Kalau yang Rockwell kita bisa pakai bentuk material yang bentuknya silindris gitu, kita bisa pakai. Ini langkah-langkah pengujian Rockwell. Yang pertama, pastikan permukaan benda uji itu atau spesimen itu bebas dari kotoran dan pelumas, atau makanya tadi ada proses menggerinda, dilas gitu ya. Langkah kedua, benda uji ditekan oleh indentor dengan beban minor ya, F0 dulu ya. Jadi benda ujinya kita tempelin aja gitu. Pemberian beban ini dimaksudkan agar hasil pengujian tidak terpengaruh oleh kotoran di permukaan. Jadi ketidakrataan permukaan sebagai bidang acuan pengukuran. Nanti ada gambarnya. Nah, yang ketiga, setelah itu ditekan dengan beban mayor ya, itu F1 gitu. Jadi di kalau Brinell Vickers itu dari atas langsung numbuk gitu ya. Ya, walaupun nanti situ ada kotoran atau apapun, tapi kalau yang di Rockwell ini kita tempelin dulu nih ke beban ke spesimennya atau ke benda ujinya. Lalu setelah udah nempel baru ditekan lagi. Nah, penahanan gaya total selama waktu yang ditentukan sesuai dengan karakteristik benda uji, sesuai dengan standarnya. Jadi waktunya itu harus ini ya. Kemudian yang kelima, pengurangan gaya total menjadi gaya awal, dimaksudkan untuk pengukuran kedalamannya. Jadi nanti gaya awal tadi berapa tekanannya, kemudian setelah dilakukan penekanan nanti dalamnya itu berapa yang tertinggal. Ini yang menjadi dasar penentuan kekerasan. Jadi lebih ini ya, lebih ini. Nah, ini nilai kekerasan contohnya seperti ini ya. Nilai kekerasan didapatkan dari jarak maksimal kedalaman dikurangi dengan kedalaman yang tertinggal. Misalkan nih benda ujinya yang warna coklat nih, yang bawah nih, atau zero reference line atau E-nya itu ketebalannya. Nah, pertama kali itu dikasih beban 0 dulu supaya nempel aja gitu kan. Kemudian yang kedua ditambahin ya beban sesuai dengan tadi yang tabel angka kekerasan atau ketebalan, sehingga nanti F0 tambah F1 itu jadi total. Nah, nanti setelah berapa lama baru diangkat lagi nih itu, nanti bekas kedalamannya inilah yang nanti kita ukur, yaitu E kecilnya berapa sebenarnya. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari besarnya kekerasan dengan metode Rockwell ya. HR sama dengan E besar dikurangi E kecil dibagi 0,002 mm, dimana F besarnya sendiri F0 ditambah F1 tadi. F0 ini beban minor ya, kemudian F1 nya itu beban mayor, F nya itu total beban, kemudian E kecil itu jarak antara kondisi 1 dan kondisi 3.
yang ini kondisi 1 dan kondisi 3. Nah, lihat ada berapa sih kedalamannya gitu, E kecil itu. Kemudian E besar adalah jarak antara indentor saat diberi minor load dan zero reference line. Untuk tiap jenis indentor berbeda-beda, lihat tabel skala kekerasan Rockwell-nya. HR sendiri adalah besarnya nilai kekerasan dengan metode Rockwell. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini untuk uji kekerasan tentang metode kekerasan, menguji kekerasan dengan metode Rockwell. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Sedikit ilmu yang saya miliki, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.